Polisi gugur ketika menjalankan tugas dalam penggerebekan yang terjadi di Wekanan. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu keluarga dari salah satu korban, yakni Bribtu Galip. Seperti apa ceritanya, kita akan temui keluarganya dan mendengar kisahnya. Kita temukan fakta. Bersama kami sudah ada keluarga dari salah satu korban, yakni Bribtu Galip. Selamat sore dengan Mbak Fitri, betul? Selaku kakak ya dari korban, serta Bu Suryalina sebagai ibu ya dari korban. Baik, sebelumnya sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya Bribtu Galip dalam tugasnya, dalam menjalankan tugas. Tentu ini bukan waktu yang mudah bagi keluarga, kami paham itu, dan kehadiran kami ke sini bukan, sekali lagi bukan untuk bermaksud mengorek luka keluarga, tapi kami ingin mendengar cerita dari keluarga tentang sosok dari Bribtu Galip ini. Kapan sih pertama kali mendengar kabar Bribtu Galip ini meninggal dunia begitu ya dalam tugas? Yang dengar kabar pertama kali itu saya dari pesan WhatsApp dari saudara saya gitu, yang kebetulan anggota polisi juga, mungkin dapat kabar dari rekan ke rekan gitu sehingga nyambung ke saya. Itu ngasih info kalau katanya Galip tertembak saat bertugas gitu. Cuman itu saya langsung kasih tahu mama gitu, mama disitu langsung shock kan, langsung nangis gitu. Cuman saya tenangin gitu, nggak apa-apa mah gitu kan, namanya memang bertugas pasti ada resikonya gitu kan. Mbak, itu sekitar jam berapa dapetin? Itu sekitar hari Senin jam 6 sore sebelum berbuka puasa. Itu kita udah persiapan mau berbuka posisinya. Di situ saya bingung nih mau ngasih tahu mama gimana, itu karena sekitar jam berapa? Jadi 15 menit setelah dapat kabar itu, baru dapat kabar tertembak, baru dapat kabar meninggal dunia gitu. Di situ tuh saya lagi di luar kan, kita mau buka bersama sama keluarga. Mama udah sholat baru saya kasih tahu gitu. Itu mama masih nggak percaya gitu kan. Siapa yang bilang kata mama gitu. Di situ mama nangis gitu. Saya di situ sih ngeblank ya Mbak, kayak kok terjadi lagi, bener-bener kayak apa ya, orang bilang deja vu ya. Kadang pas papa saya meninggal juga dadakan, tiba-tiba serangan jantung, meninggal gitu. Dapat kabar telepon meninggal. Nah ini juga sama gitu kejadiannya. Ibu Lina ketika mendengar kabar itu tidak menyangka. Saya langsung shock kan, saya langsung nangis lah, jerit-jerit kayak gak percaya gitu loh. Karena 3 hari sebelum dia meninggal itu kan dia sempat pulang Mbak ke rumah kan, ada WA, mama di rumah kan. Iya nak, kenapa? Saya mau pulang ke Karang, mau ke ada acara di Polda sebentar sama Kanit bertiga. Nantilah dia pulang ke mandi saling, entah ada apa yang dikerjaan tulis itu ya, ada setengah jam lah, pamit mah, ini mau ke Polda mah, tapi habis Polda gak kesini lagi, langsung pulang kanan lagi. Sini oh enggak, ini dulu enggak buka dulu mah, enggak katanya, dia sibuk betul nggak banyak kerjaan ya.
Udah pamit itu, saya bilang, hati nak ya bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut, kan biasanya kalau kemana kan dia suka bawa mobilnya itu kan. Apa yang pada saat itu Bu Lina pikirkan ketika mendengar kabar? Karena kan barusan hari Kamis ketemu dan jarang pulang juga. Ya saya kaget lah karena nggak ada firasat apa-apa, ya nggak ada, kayak dia juga nggak ada omong-omongan yang kira-kiranya ini juga nggak ada gitu, jadi ya kaget shock banget saya. Orang duka waktu bapak meninggal aja belum hilang kan, ini tambah anak aku cuma satu-satunya laki-laki mbak, dialah gantinya bapaknya kan, tapi kok dia dalam satu bulan kok dia pergi juga nyusul bapaknya. Ya, luar biasa saya kayak bisa berpetir rasanya saya. Gimana lah kita namanya seorang ibu kan kalau dapat kabar kayak gitu, apalagi dia cuma satu-satunya laki-laki anak saya, harapan saya kan. Jadi kayak gitu kan, anaknya itu sama orang tua tuh tak nurut gitu ya, kerjanya juga dia semangat betul, dia tuh nggak pernah capek, nggak pernah apa. Sering berarti komunikasi sama keluarga? Sering, kalau pulang jarang, tapi kalau komunikasi tiap sering. Telepon WA tiap hari. Ya. Setelah kemudian tahu Bribtu Galip gugur begitu ya dalam tugas, kemudian keluarga langsung kemana, menuju ke rumah sakit kah atau? Ke rumah, kami ke rumah sih dulu. Ya. Karena kan kebetulan Galip itu tugas di Waikanan. Waikanan itu kan memang kebetulan kampung halaman kami mbak. Jadi begitu dia jadi polisi, dapat tugas langsung di sana, kami tuh tenang kayak oh nggak apa-apa, di kampung banyak saudara kayak gitu. Makanya kami juga tahu Kampung Negara Batin itu tuh jauh lokasinya gitu kan, sangat jauh gitu. Makanya kami nggak ada jaringan di situ, kita nelponnya nggak bisa. Iya benar, ada jaringan. Susah. Makanya kami dapat informasi dari TKP itu juga susah banget, ngubungin teman-teman itu susah karena susah sinyal gitu kan. Makanya kami juga belum terfikirkan mau langsung ke Negara Batin sih, karena tahu lokasinya jauh gitu kan. Saya cuma bilang kayak bawa ke sini aja gitu, bawa pulang ke sini. Jadi kami langsung pulang ke rumah. Apa yang pada saat itu dipikirkan Mbak ketika melihat? Gini saya mikirnya, saya nggak nyangka aja sih, kayak biasanya kan saya WA-an sama dia gitu kan, atau biasanya saya kalau ada kesusahan apa-apa misalnya kayak kendaraan saya bermasalah aja gitu, saya nanya ke dia, nanya ada laki-laki gitu ya. Terus saya nggak nyangka malam itu saya malah ngurusin berkas-berkas otopsinya, kematiannya gitu. Saya bengong aja sih mbak, saya kadang saya nangis gitu, cuman kadang nangis tapi kadang saya diem gitu kayak kan kadang ngadu sama adeknya, dek ini kemana dek, adeknya tahu semua gitu. Jadi kadang saya nangis tapi saya kadang bengong gitu kayak ini beneran gak ya gitu kan, karena kan saya sering ngeliat berita-berita kayak gini kan orang luar mbak, kok terjadi sama saya gitu ya, saya bingung kok meninggalnya dengan cara yang seperti ini gitu loh. Sangat tragis gitu. Iya, makanya saya masih nggak percaya, nggak nyangka gitu. Dia tuh kerjanya emang sungguh-sungguh banget mbak, karena memang dia pengen jadi polisi dari TK. Dari TK aja dia kalau ada apa namanya karnaval pakai baju profesi, dia mau pakai baju polisi gitu. Hanya mungkin pas kerja itu dia semangat banget ngerjainnya, nggak pernah lelah gitu. Makanya pas saya lihat penghormatannya atau banyak orang yang care, yang sayang, yang kasih semangat, kasih karangan bunga, kasih kami support, itu sih mikir adik saya ternyata emang wah ini banget ya, mungkin ini balasan dari kerja dia yang giat gitu. Semoga kasus ini nggak tenggelam, semoga kasus ini terus dikawal terus gitu kan, karena saya yakin yang berduka bukan cuma keluarga kami, tapi orang-orang yang nggak kenal pun juga ikut sedih gitu loh kan. Makanya saya juga berharap semoga kasus ini dikawal terus dan pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya gitu, karena bagaimanapun adik saya nggak bisa kembali gitu. Begitu pula dengan dua korban lainnya, begitu pula dengan istri, anak yang ditinggalkan gitu. Kalau kami yang ditinggalkan ya kakak dan ibu. Saya maunya dia dihukum seberat-beratnya lah dengan setimpal apa yang diperbuatkan sama itu pelakunya gitu ya. Ya kalau bisa hukuman mati lah. Dia juga mengaku bahwa dia menembak